Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah. Saya dari kelas BSMI 6. Saya di sini akan membahas soal-soal tentang termodinamika. Soal yang pertama adalah dalam suatu proses, sistem menerima panas 3300 Joule dan melakukan kerja sebanyak 6000 Joule. Berapakah perubahan energi dalamnya? Nah, di sini kan pada soal kita ketahui Q-nya menerima, berarti Q-nya plus. Kenapa Q-nya plus? Karena kalau dia menerima, Q-nya plus. Kalau dia melakukan, berarti dia min. Karena kan di sini ketahui nih prosesnya apa. Jadi kita bikinnya seperti itu udah sesuai dengan ketentuannya. Dan yang kedua diketahui kerja atau usaha. Nah, di sini kan dibilang melakukan usaha. Kalau melakukan usaha itu W-nya itu plus. Kalau dia menerima usaha atau melakukan usaha, dia W-nya itu min. Jadi kita buat W sama dengan plus 6000 Joule. Nah, yang ditanya berapakah perubahan energi dalamnya? Perubahan energi dalam itu simbolnya adalah delta U. Nah, kita jawab delta U itu rumusnya adalah Q dikurang W. Q-nya berapa? 3300. Nah, sedangkan di sini W-nya tadi 6000 Joule. Jadi kita bikin 6000. Hasilnya adalah minus 2700 Joule. Nah, soal yang kedua adalah hitung berapa energi dalam suatu proses adiabatik jika sistem menerima usaha sebesar 30 Joule. Nah, yang pertama diketahui pada soal adalah perubahan energi dalam jika sistem menerima usaha. Tapi di sini kan dia adiabatik. Nah, pada adiabatik kalau dia misalnya menerima usaha, W-nya itu malah minus. Tidak seperti yang pada soal yang pertama yang kalau menerima W-nya itu plus. Jadi W sama dengan minus 30 Joule. Ditanyanya itu perubahan energi dalam pada proses adiabatik. Nah, kita dapat jawab rumus mencari delta U pada proses adiabatik adalah delta U sama dengan min W. Dan delta U sama dengan, tadi kan di sini W-nya itu kan udah min. Jadi kita bisa bikin min 30. Nah, sama dengan delta U plus 30 Joule. Sehingga perubahan energi dalam pada proses adiabatik jika sistem menerima usaha 30 Joule adalah sebesar 30 Joule juga. Nah, pada soal yang ketiga, berapakah usaha yang dilakukan gas agar volumenya bertambah dari 2 liter menjadi 5 liter pada tekanan 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, pada soal kita ketahui F1 sama dengan 2 liter. 2 liter ini kita harus ubah ke meter kubik, yaitu 2 kali 10 pangkat min 3. Dan kita F2-nya kita ketahui 5 liter. Nah, kita ubah juga dia ke M pangkat 3 karena dia ini kan liter ini sama dengan desimeter pangkat 3. Jadi kita harus semua ubahnya tuh ke meter pangkat 3 juga. Jadi kita bisa bikin 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, yang diketahui selanjutnya adalah tekanan. Tekanan itu disimbolkan dengan P. P-nya itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ditanya, berapa usaha yang dilakukan gas? Berapa usaha? Berarti yang ditanya adalah W. Dijawab, rumus mencari W, kalau misal kita diketahui volume dan tekanan, kita bisa menggunakan rumus W sama dengan P kali delta V. Nah, W sama dengan P-nya tadi kan 3 kali 10 pangkat 5. 3 kali 10 pangkat
5. Delta F ini kita bisa bikin yang tadi sini 5 kali 10 pangkat min 3 dikali dikurang 2 kali 10 pangkat min 3. W sama dengan 3 dikali 10 pangkat 5 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, kayak 2 kurang 5 kurang 2, 3. W sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 dikali 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, kalau misalnya ini kan pangkat kali pangkat. Nah, kalau pada rumusnya itu pangkat kali pangkat itu jadi plus. Jadi tambah pangkatnya. Jadi contohnya seperti ini ya. Di sini kan pangkat 5, di sini pangkat 3. Ini kita bisa bikin 5 tambah min 3. Ini kan tetap min. Jadi 5 kurang 3 sama dengan 2. Jadi hasilnya kita dapat di sini kan 3 kali 3 jadi 9. Di sini pangkatnya itu 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat min 3. Jadi 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 ini kita bisa bikin 900 Joule. Soal yang keempat adalah suatu mesin Carnot bekerja di antara suhu 600 K dan 200 K dan menerima masukan kalor sebesar 1000 Joule. Usaha yang dilakukan mesin adalah diketahui T1 600 K, T2-nya 200 K. Dan kita ketahui lagi adalah kalor. Nah, di sini kalornya itu adalah 1000 Joule. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah usaha. Usaha itu dilambangkan dengan W. Kalau W pada mesin Carnot itu rumusnya beda lagi sama yang adiabatik sama yang di nomor 1 sama 2 tadi. Nah, kita bisa menggunakan rumus W sama dengan 1 dikurang T2 per T1 kali Q1. Nah, untuk menjawab soal yang nomor 4, kita bisa menggunakan rumus W sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali Q1. Nah, jadi tadi W-nya 1 dikurang T2-nya berapa? 200 K. Kita buatlah di sini 200. Dan T1-nya berapa? 600 K. Jadi kita bikin di sini 600 K. Kali Q1-nya berapa? Pada soal sudah diketahui juga 1000 Joule. Berarti kita dikali 1000. Nah, kalau misalnya dia kayak gini, bagi-bagi kayak ada nol-nolnya gitu, nolnya itu bisa kita langsung coret. Jadi sisa 1, 2 per 6 dikali 1000. Nah, kalau 1 ini sama dengan 6 per 6. Jadi kita bisa bikin W sama dengan 6 per 6 dikurang 2 per 6 dikali 1000. Nah, 6 kurang 2 itu kan 4. Jadi kita bisa bikin W sama dengan 4 per 6 dikali 1000. 4 per 6 kali 1000 berapa? Hasilnya adalah 666,6 Joule. Itulah jawaban dari soal nomor 4. Nah, kita masuk lagi ke soal nomor 5. Pada nomor 5, grafik PF dari siklus Carnot ABCD seperti diagram. Nah, diagram sini kan ini P, ini V. Nah, di sini kan T1-nya 200 K sama dengan Q1. Jadi di sini Q-nya 2 juga sama dengan 400. Jadi T2-nya itu 400. Nah, pada soal kita ketahui T1-nya 2000 K,
2000K. Dan T2-nya 400K. Yang ditanya apa? Ya, yang ditanya ini, jika kalori yang diserap 1000 joule, maka usaha yang dilakukan sistem adalah. Nah, di sini kan jika kalori yang diserap, Q-nya juga adalah 1000 joule. Yang ditanya adalah W, usaha yang dilakukan. Nah, kita bisa dijawab W sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali Q. W sama dengan 1, T2 nya tadi adalah 400K, jadi 400, dan T1 nya adalah 2000K, jadi kita buat di sini 2000K. Dikali Q nya berapa? Q nya adalah 1000. Nah, ini kita bisa coret aja, coret. W nya sama dengan, di sini kan 1 ini sama kayak tadi, 1 ini sama dengan 20 per 20. Jadi 20 per 20 dikurang 4 per 20 kali 1000. Nah, hasilnya kita dapat W sama dengan 16 per 20 dikali 1000. Kita bisa coret, 1, coret. Nih, jadi 16 bagi 2 adalah 8. Sisanya ini kan 100, jadi kita dikali 100 aja. Sama dengan 800 joule. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penjelasan materi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.